Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ulfa Puspawanti Widodo SAMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan Klaska, dan teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai analisis arus kas. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Arianti Ayu dengan nomor NPM 013, lalu Sekar Karuy dengan nomor NPM 015, Anggi Zafania dengan nomor NPM 021, Silva Norma dengan nomor NPM 023, Tinda Agustina dengan nomor NPM 024, dan Dila Arigra dengan nomor NPM 038. Selanjutnya materi akan dibahas oleh rekan saya. Yang pertama ada laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus keluar untuk suatu periode. Ini juga membedakan antara sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkannya ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama ada relevansi uang tunai. Analisis arus kas masuk dan keluar mencakup operasi, investasi, dan pendanaan, penting untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas menunjukkan kedekatan aset dan kewajiban dengan kas. Solvabilitas adalah kemampuan membayar kewajiban, dan fleksibilitas keuangan adalah kemampuan beradaptasi. Gambaran lengkap arus kas hanya dapat diperoleh dari laporan arus kas. Lalu yang kedua ada pelaporan berdasarkan aktivitas. Ada 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan perusahaan. Yang kedua, ada aktivitas investasi adalah sarana untuk memperoleh dan melepas aset non-kas. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, merupakan sarana untuk berkontribusi menarik dan melayani dana untuk mendukung bisnis kegiatan. Yang ketiga ada menyusun laporan arus kas. Ada 2 metode pelaporan arus kas dari operasi. Yang pertama metode langsung, dan yang kedua ada metode tidak langsung. Metode langsung menyesuaikan setiap item pendapatan terkait akrual, memberikan gambaran lebih jelas tentang arus kas masuk dan keluar dari operasi. Lalu metode tidak langsung adalah pendapatan bersih disesuaikan dengan item non-kas dan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Keuntungan metode ini adalah pengungkapan rekonsiliasi antara laba bersih dan arus kas operasi. Analisis arus kas. Pertama, persiapan laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan perpaduan antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan. Laba neto disesuaikan dengan pos pendapatan dan beban non-kas untuk menghasilkan laba, kemudian disesuaikan dengan kas dan digunakan oleh transaksi pada laporan posisi keuangan untuk menghasilkan arus kas dari operasi maupun aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua ada arus kas neto dari laba operasi. Titik awal laporan arus kas adalah laba neto yang disesuaikan untuk beban penyusutan dan amortisasi non-kas. Eliminasi beban non-kas dalam perhitungan laba neto yaitu dengan menambahkan beban penyusutan dan amortisasi. Tujuannya untuk menihilkan atau meniadakan beban yang dikurangkan dalam perhitungan laba neto. Lalu ada topik khusus, jadi bagian ini menyajikan beberapa keadaan khusus yang umum muncul sehubungan dengan laporan arus kas dan pembahasan waran. Yang pertama ada investasi metode ekuitas. Berdasarkan metode akuntansi ekuitas, investor mencatat persentase kepemilikannya dalam pendapatan perusahaan investor sebagai pendapatan dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengurangan saldo investasi. Porsi laba yang belum dibagikan dengan demikian merupakan pendapatan non-tunai dan harus dihilangkan dari laporan arus kas. Lalu ada akuisisi perusahaan yang memiliki saham. Ketika satu perusahaan itu membeli perusahaan lain dengan saham, aset dan kewajiban konsolidasi meningkat bersama dengan akun ekuitas. Namun hanya perubahan dalam akun neraca yang diakibatkan oleh transaksi tunai yang dilaporkan dalam laporan arus kas. Lalu ada biaya manfaat pasca pensiun. Rencana pensiun dan manfaat pasca kerja lainnya mencatat biaya untuk biaya layanan dan bunga, dikurangi pengembalian yang diharapkan atas aset rencana.
Kontribusi tunai untuk rencana pensiun ini dicatat sebagai pengurangan kas dan peningkatan saldo investasi. Lalu materi selanjutnya ada sekuritas piutang. Jadi perusahaan semakin memanfaatkan sekuritas piutang melalui entitas tujuan khusus atau SPA sebagai metode untuk meningkatkan arus kas. Sekuritas ini melibatkan pengalian piutang kepada SPA yang membelinya dengan hasil penjualan obligasi di pasar modal. Sekuritas piutang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode langsung. Metode langsung ini atau metode aliran masuk keluar melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas yang terkait dengan operasi. Pada dasarnya menyesuaikan setiap item laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas. Lalu ada konversi dari metode tidak langsung ke metode langsung. Keakuratan konversi ini bergantung pada penyesuaian menggunakan data yang tersedia dari catatan akuntansi eksternal. Metode konversi ini dijelaskan cukup akurat untuk sebagai besar tujuan analitis. Selanjutnya ada implikasi analisis arus kas. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan pelaporan arus kas saat ini. Yang pertama, praktik tidak memerlukan pengungkapan terpisah arus kas yang berkaitan dengan pos luar, biasa atau operasional yang dihentikan, bunga dan dividen yang diterima, dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasional. Banyak pengguna menganggap bunga yang dibayarkan sebagai arus kas keluar pembiayaan dan bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi. Lalu yang kedua ada pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasional. Klasifikasi ini dapat mendistorsi analisis dari ketiga aktivitas individual jika manfaat atau biaya pajak yang signifikan dikaitkan kepada mereka secara tidak proporsional. Lalu yang ketiga, penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak, bukan setelah pajak, atas penjualan pabrik atau investasi dari aktivitas operasional mendistorsi analisis kami terhadap aktivitas operasional dan investasi. Hal ini karena pajak terkait tidak dihapus, tetapi tetap dimasukkan dalam total beban pajak di antara aktivitas operasional. Selanjutnya, analisis arus kas. Dalam mengevaluasi sumber dan penggunaan kas, analisis harus berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, apakah pengganti aset dibiayai dari dana internal atau eksternal? Yang kedua, apa manfaat sumber pembiayaan ekspansi dan akuisisi bisnis? Yang ketiga, apa perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal? Yang keempat, apa saja persyaratan dan jenis pembiayaan? Yang kelima, apa saja permintaan dan peluang investasi perusahaan? Dan yang terakhir, apakah kebijakan manajerial seperti dividen sangat sensitif dalam arus kas? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari analisis arus kas. Nah, kesimpulan dari arus kas ini mencakup di mana manajemen mengalokasikan sumber dayanya, di mana manajemen itu mengurangi investasi dari mana kas tambahan diperoleh dan di mana klaim terhadap perusahaan itu dikurangi. Nah, kesimpulan ini juga berkaitan dengan disposisi pendapatan dan investasi arus kas diskorensioner. Analisis ini juga memungkinkan untuk menyimpulkan ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas arus kas operasi. Nah, selanjutnya pengukuran arus kas alternatif. Penggunaan ini terkadang menghitung pendapatan bersih ditambah penyusutan dan optimalisasi sebagai porsi kasar untuk arus kas. Salah satu varian dari ukuran ini adalah EBITDA, yaitu laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi yang lagi populer. Nah, berikut ini ada 3 masalah. Yang pertama, penambahan kembali penyusutan terkadang diartikan sebagai pengeluaran yang tidak salah itu tidak benar. Penggunaan aset itu yang dapat disusutkan dalam jangka panjang adalah pengeluaran nyata yang tidak boleh diabaikan. Lalu masalah yang kedua, sebagian orang menafsirkan penambahan kembali penyusutan sebagai indikasi bahwa uang tunai telah disediakan untuk mengisian kembali aset jangka panjang. Itu juga tidak benar, karena penambahan kembali biaya penyusutan tidak menghasilkan uang tunai.
Nah, selanjutnya itu masalah yang ketiga, laba bersih ditambah dengan penyusutan mengabaikan perubahan dalam akun modal kerja yang mencakup sisa arus kas bersih dari aktivitas operasi. Namun, perubahan itu dalam akun modal kerja seringkali mencakup sebagian besar arus kas dari aktivitas operasi. Nah, pemeriksaan komponen modal kerja memberikan wawasan tentang persistensi arus kas operasi seperti yang dibahas di bagian sebelumnya. Nah, selanjutnya perusahaan dalam kondisi ekonomi. Neraca itu menggambarkan aset perusahaan pada suatu titik waktu dan cara aset tersebut dibiayai. Nah, laporan laba rugi ini menggambarkan hasil operasi selama periode waktu tertentu. Dalam pendapatan peningkatan aset termasuk kas dan aset non-kas, baik aset lancar maupun tidak lancar. Beban adalah konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Nah, dengan demikian itu, laba bersih dikaitkan dengan arus kas melalui penyesuaian dalam akun neraca. Lalu selanjutnya arus kas bebas. Turunan analitis yang berguna dari laporan arus kas adalah perhitungan arus kas bebas. Berikut adalah salah satu pengukuran arus kas bebas yang paling berguna. Arus kas operasi, belanja modal bersih yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi, lalu dividen pada saham preferen dan saham biasa dengan asumsi kebijakan pembayaran, lalu arus kas bebas atau FCF. Definisi lain yang banyak digunakan dan serupa dalam konsep adalah FCF persen nopat, lalu pagar itu perubahan NOA. Definisi ini mendefinisikan arus kas bebas bagi perusahaan sebagai laba operasi bersih setelah perubahan modal kerja untuk arus kas bersih dari operasi dan peningkatan aset operasi jangka panjang, atau mirip dengan baris kedua dalam rumus yang disajikan di atas. Namun fokusnya adalah pada perusahaan secara keseluruhan tanpa memperhatikan pembiayaannya. Akibatnya dividen atau aktivitas pembiayaannya tidak dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu arus kas sebagai validator. Laporan arus kas berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produksi yang diperoleh dan direncanakan. Laporan arus kas merupakan jembatan penting antara laporan laba rugi dan neraca. Laporan ini melaporkan arus kas masuk dan keluar perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban saat ini. Selain itu, laporan arus kas memberi kita petunjuk penting tentang yang pertama, kelayakan pembiayaan belanja modal, yang kedua, sumber kas dalam pembiayaan ekspansi, yang ketiga, ketergantungan pada pembiayaan eksternal atau kewajiban versus ekuitas, yang keempat, kebijakan dividen masa depan, yang kelima, kemampuan dalam memenuhi persyaratan pembayaran utang, yang keenam, fleksibilitas finansial terhadap kebutuhan dan peluang yang tak terbuka, dan yang ketujuh adalah kualitas pendapatan. Rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan dividen tunai. Untuk menghilangkan pengaruh siklus dan pengaruh acak lainnya, total 3 tahun biasanya digunakan dalam menghitung rasio ini. Rasio kecukupan arus kas dihitung sebagai berikut, yaitu jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah belanja modal 3 tahun, pendanaan inventaris, dan dividen tunai. Investasi pada pos modal kerja penting lainnya seperti piutang dihilangkan karena sebagian besar dibiayai oleh kredit jangka pendek seperti pertumbuhan utang usaha. Dengan demikian, hanya penambahan pada persediaan yang disertakan. Rasio investasi kembali kas. Rasio investasi ulang kas adalah ukuran presentasi investasi dalam aset yang mewakili kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Rasio ini bisa dihitung seperti gambar berikut.
Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.